Pandemi virus corona telah merubah aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Pembelajaran yang awalnya konvensional yaitu tatap muka di rumah menjadi pembelajaran jarak jauh dengan gadget di rumah. Bagaimana orang tua dan pakar sosiologi dalam menghadapi pembelajaran online tersebut yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah ini? Dan apakah orang tua tertekan karena menjadi guru dadakan di rumah? Pembelajaran online di rumah itu sangat merepotkan kalau bagi saya ya. Karena waktunya banyak terpanjang di istilahnya di sistem online-nya, daringnya itu, materinya itu sehari juga mesti lebih dari satu mata pelajaran. Itu yang bikin pusing. Belum lagi kita nyelesain semua pekerjaan rumah. Ya itulah PR ibu rumah tangga ya. Harus nyelesain tugas rumah, anak harus kepegang. Ada lagi kalau seperti saya punya samben warung, pulaan juga, nyambi ngejualin juga. Hambatan itu bukan cuma sekedar satu mata pelajaran tapi banyak, karena kita kan harus pegang, harus bisa semua mata pelajaran anak. Padahal kita tiap harinya pegang anak, kalau masuk tiap hari itu paling PR ya, paling PR itu bisa lah. Kalau ini hampir semua kita harus mempelajari, gurunya ngirim materi apa, kita harus pelajari dulu. Habis itu kita setoran hafalan, itu yang bikin pusing itu, setor hafalan anak, doa-doa itu ucapannya harus benar, setiap katanya jujur. Kalau saya kalau masalah hafalan surat-surat memang kurang. Jadi pengucapannya dengan yang dimaksud oleh guru itu sangat berbeda, jadi harus diulang. Nah pas diulang itu anak belum tentu mau untuk mengulang. Dia disuruh hafalan aja udah syukur, apalagi untuk mengulang. Pasti susahnya minta ampun. Kalau media online itu kendalanya kadang di sinyal ya. Sinyalnya sering putus-putus. Kayak tadi dari PAI, daringnya lewat guru, lewat YouTube, baru setengah, putus, ulang lagi dari depan. Nah, hambatannya mungkin itu ya, sinyal ya. Pelaksanaannya kalau saya itu biasanya setelah saya selesai pekerjaan rumah, ya beres-beres rumah, masak, anak tak suruh mandi, sarapan, baru mulai pembelajarannya itu. Itu pun kalau udah selesai paling mentok jam 12. Nanti kalau ada pemberitaan lagi salah atau apa, kita tetap malam ngulang lagi. Nah susahnya di situ. Untuk anak ngulang kan susah lagi. Saya punya kiat khusus ke anak itu, sukanya ngerayu dia untuk cepet-cepet segera nyelesain PR-nya. Kalau kamu udah selesai, PR-nya udah selesai, bolehlah kamu main. Tapi kalau belum selesai, ya harus dikerjain selesai dulu. Biasanya anak manut sih kalau gitu. Yang penting dia ada kewajiban, kalau saya pengen main, jadi saya harus nyelesain tugasnya. Dia udah tahu seperti itu. Pokoknya kalau mau main, ya itu, selesaiin dulu tugasnya. Pembelajaran secara online menjadi sesuatu yang baru terutama bagi ibu rumah tangga. Mereka harus membagi perannya menjadi ibu dan guru di rumah. Sehingga orang tua sangat kewalahan menjadi guru di rumah. Fenomena pembelajaran online saat ini yang sedang terjadi di dunia pendidikan, ini menjadi sesuatu hal yang baru dalam dunia pendidikan kita. Utamanya adalah dalam kapasitas pembelajaran menggunakan media atau jarak jauh atau virtual. Pembelajaran virtual itu adalah sesuatu hal yang baru bagi dunia pendidikan dikarenakan konsep pembelajaran yang selama ini dianut adalah pembelajaran dalam kelas. Dan ketika pun pembelajaran menggunakan media itu hanya pembelajaran yang sifatnya tugas. Sehingga ketika fenomena corona ini masuk, maka pembelajaran online itu adalah solusi untuk tetap berlangsungnya pelaksanaan pembelajaran. Namun demikian, dalam pembelajaran online atau pembelajaran virtual itu menyisakan banyak sekali permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu muncul dari semua pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran, mulai dari orang tua, kemudian siswa, guru, maupun sekolahan. Permasalahan yang dihadapi siswa utamanya adalah bagaimana siswa menangkap dan menerima materi. Karena ketika melakukan pembelajaran virtual, siswa akan sangat kesusahan untuk bertanya, dikarenakan fokus mereka belum sama, karena adanya perbedaan tempat pembelajaran, kemudian banyak gangguan dari teman-teman yang sesama pada saat join di dalam media, dan banyak lain
yang muncul dari pembelajaran online ini. Nah, selain itu pembelajaran online itu juga menyisakan masalah bagi siswa. Terkadang kalau kurang pemantauan dari orang tua, maka yang terjadi adalah kehabisan kuota itu menjadi salah satu permasalahan utama. Itu bagi mereka yang menggunakan paket data. Kemudian bagi mereka yang menggunakan WiFi, itu biasanya mereka lebih cenderung disambi dengan menggunakan media-media yang lain, sehingga pembelajaran juga tidak optimal. Kemudian mereka yang menggunakan paket data juga punya masalah, yaitu berkaitan dengan sinyal dalam proses pembelajaran. Nah, ini baru dari satu aspek, yaitu siswa. Belum lagi dari aspek guru. Guru juga sama halnya, ketika sekolahan tidak menyediakan WiFi dan ketika itu dilaksanakan di rumah, permasalahan utama guru adalah di paket data, karena paket data jebol dan lain sebagainya itu menjadi satu masalah utama bagi guru. Selain itu, guru juga harus mencari solusi atas kejenuhan siswa dalam pembelajaran virtual, karena pembelajaran virtual itu membutuhkan berbagai ide, karena ketika kita menggunakan satu media dan monoton, itu menyebabkan guru akan menyampaikan hal-hal yang monoton dan siswa pun juga akan menjadi cepat jenuh, sehingga guru pun harus memiliki banyak referensi dalam proses pembelajaran, mulai dari mungkin pembelajaran menggunakan permainan bahasa, kemudian menggunakan video, kemudian tugas-tugas, dan itu semuanya harus variatif. Dan di situ guru dituntut harus memiliki referensi dalam proses pengajaran yang banyak dan harus menerapkan model-model pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran di dalam kelas, karena pembelajaran di dalam kelas utamanya dalam buku-buku dan referensi model pembelajaran itu mereka masih pembelajaran dalam kapasitas di dalam kelas, sedangkan proses dari pembelajaran virtual ini menjadi sesuatu hal yang baru bagi guru, sehingga ada yang harus dilakukan guru sebagai upaya untuk membuat proses pembelajaran efektif dan efisien. Kemudian, bagaimana pembelajaran pada saat corona ini? Nah, pembelajaran pada saat corona ini memang mau tidak mau itu terjadi di masa sekarang, dan kita tidak tahu sampai kapan proses pembelajaran virtual ini. Karena apa? Karena kita bisa melihat sendiri bahwa data corona juga semakin melebar, sehingga dampak yang sangat berat itu adalah bagi pendidikan. Karena kenapa? Yang pertama, di dalam proses pendidikan di rumah, orang tua dituntut untuk terlibat dalam proses pembelajaran, sedangkan orang tua memiliki keterbatasan. Permasalahan orang tua utamanya adalah orang tua belum tentu menguasai media pembelajaran. Itu yang pertama, karena tidak semua orang tua itu memiliki tingkat pendidikan yang sama. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Di masa pandemi ini banyak orang tua sudah banyak menjadi korban dari PHK dari perusahaan karena kondisi ekonomi yang menurun. Ditambah kebutuhan akan biaya pendidikan justru semakin meningkat, walaupun pembelajaran itu di rumah. Terlebih lagi dalam proses pembelajaran ini, anak di rumah secara otomatis orang tua menyediakan makanan dan lain sebagainya yang karena siswa itu ada di rumah. Nah, ini satu hal yang problematik bagi orang tua di masa pandemi ini. Sehingga apa yang harus dilakukan orang tua dan kiat apa yang harus ditempuh oleh orang tua? Yang pertama adalah bagaimana orang tua bisa memantau sejauh mana efektivitas pembelajaran itu. Itu yang pertama. Karena apa? Jangan sampai orang tua itu membelikan kuota itu justru terbuang sia-sia. Karena terkadang anak ketika tidak dipantau, justru kuota itu digunakan untuk game, kemudian untuk YouTube-an dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bahwa di masa pandemi ini jangan mengeneralisasikan orang tua dengan kapasitas yang sama dalam pendidikan. Karena dalam pelaksanaannya orang tua harus terklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat ekonomi, berdasarkan sosial budaya mereka, sehingga
orang tua di sini justru memiliki banyak sekali problematika. Nah, ini perlu menjadi satu pemikiran tersendiri di masa pandemi ini untuk proses pembelajaran, sehingga kiat suksesnya hanya bisa dilakukan dengan apa? Pemantauan. Pemantauan itu bagi orang tua yang mereka memiliki tingkat ekonomi yang sudah mapan. Tetapi bagi mereka yang belum mapan, maka kiat utamanya adalah memantau bagaimana mereka melakukan pelaksanaan pembelajaran secara efektif dan efisien serta ekonomis, karena memang membutuhkan biaya lebih dalam proses pembelajaran. Nah, di sisi lain guru itu menjadi kunci dalam proses pembelajaran ini, karena apa? Banyak sekali miss jadwal yang dilakukan oleh guru di masa pandemi ini. Karena pandemi harus menyiapkan beberapa model yang seharusnya di semester 1 ini sudah terencana dengan RPP yang sebelumnya, tetapi karena pandemi maka guru harus menyiapkan kembali dokumen, materi, kemudian proses pembelajaran, model pembelajaran yang baru. Sehingga di sini guru memang benar-benar dituntut aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Menurut pakar sosiologi, pembelajaran online akan memunculkan problem yang baru, yaitu pemahaman dan fokus yang berbeda antara siswa dan orang tua, yang akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Di sisi lain, orang tua memiliki permasalahan tersendiri, yaitu tingkat pendidikan orang tua dan faktor ekonomi yang akan menjadi momok bagi orang tua. Pembelajaran secara online memiliki pro dan kontra. Oleh sebab itu, kita harus memiliki kiat khusus untuk menanggapi permasalahan tersebut. Diperlukan support dari segala arah untuk menghasilkan pembelajaran yang maksimal.